Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore kawan-kawan bagi yang sedang menonton podcast kami pada hari ini. Perkenalkan kami dari UKM JAM, Tunggal Studi Debat Mahasiswa Universitas Taman Siswa Padang. Perkenalkan nama saya Yupi Tenduru sebagai presenter pada hari ini. Dan yang teristimewa juga kepada tamu undangan kami yaitu Pak Gubernur dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan untuk itu kepada Pak Gubernur untuk memperkenalkan dirinya. Oke Bang, terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Salam. Saya Firman Alamsyah, sekarang menjabat selaku Gubernur Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan alhamdulillahnya nih Bang, ini lagi sedang pencalonan menjadi Presiden Mahasiswa Unitas. Dan ya sama-sama kita doakan lah Bang, sehingga kita sama-sama bisa mewujudkan tentang tujuan kita di Unitas Padang, terutama tentang minat dan mindset pemikiran mahasiswa dalam berorganisasi. Mungkin segitu Bang perkenalan dari saya. Oke, terima kasih atas perkenalannya. Jadi selanjutnya terkait dengan tema yang kita angkat pada hari ini mengenai membangkitkan mindset dan niat mahasiswa terhadap pentingnya berorganisasi. Jadi kami ada sedikit nantinya kita akan berdiskusi di tempat ini. Yang pertama dulu, apa sih menurut Pak Gubernur atau menurut Pak Gubernur pandangan berorganisasi itu apa sih? Oke. Kalau pandangan saya pribadi tentang organisasi ini sangat baik. Kenapa? Karena dalam organisasi seperti yang sama-sama kita dengar, IPK bukanlah segalanya, tetapi soft skill, kemampuan dan juga kepercayaan diri dalam diri pribadi itu sangat penting. Itulah yang dibutuhkan oleh kita dalam berkehidupan bermasyarakat sekarang Bang. Jadi kita bukan hanya mencari nilai dalam organisasi, tetapi kita mengasah soft skill dan bahkan kemampuan diri kita pribadi, sehingga kita nanti bisa berkecimpung juga di dunia masyarakat Bang. Karena mau tidak mau selepas kita kuliah, selepas menyandang status mahasiswa, kita akan terjun juga dan kita akan berkecimpung di dunia masyarakat. Nah, mungkin itulah pandangan diri saya pribadi, pentingnya organisasi sehingga kita bisa terjun dan kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa ke lapangan sehingga kita bisa berbaur dengan masyarakat Bang. Izin Pak Gub, mengenai Pak Gub telah menyampaikan tadi bahwasannya harus meningkatkan kepercayaan diri. Jadi bagaimana sih menurut Pak Gub ini cara meningkatkan diri dan komunikasi dan serta soft skill yang ada pada mahasiswa yang tidak ada minat untuk berorganisasi? Oke Bang, ini sebenarnya segala sesuatunya itu berkesinambungan Bang. Jadi bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri? Kalau kita sudah terbiasa, kita ada soft skill, itu kepercayaan diri itu akan terbentuk dengan sendirinya Bang. Karena prinsip saya dari sebelumnya dan itu saya tekankan sampai sekarang, ada yang namanya kita dipaksa, terpaksa, bisa, biasa dan akan menjadi sebuah budaya bagi kita Bang. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri segala sesuatu itu akan kita laksanakan secara terpaksa, sehingga kita baru menjadi terbiasa, kita lakukan rutinitas itu terus menerus, itu akan menjadi budaya kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita sudah menjadi budaya itu soft skill dari kita berbicara, berkomunikasi, sehingga kepercayaan diri itu akan terbentuk Bang, karena kita sudah menjadi terbiasa dalam berbicara, melakukan sesuatu ataupun berkegiatan. Dan selanjutnya Pak, terkait dengan cara perorganisasian, bagaimana menurut pandangan Bapak memanajemenkan waktu dan memanajemenkan kepemimpinan? Oke, kalau untuk manajemen waktu sendiri, saya memegang dua prinsip dari dulunya Bang. Itu bukan kita mengutamakan kuliah, bukan kita mengutamakan belajar, dan kita juga tidak boleh memprioritaskan organisasi. Kenapa? Karena saya memandangnya di sini itu melihat dari situasi dan kondisinya Bang. Jadi ada kondisi yang genting dan ada kondisi yang penting, dan ada kondisi yang itu komplit semuanya Bang. Ada yang genting dan serta penting. Jadi kita dahulukan itu terlebih dahulu Bang. Dimana kalau itu situasinya genting dan penting, kita laksanakan itu terlebih dahulu, baru nanti kita laksanakan yang genting, baru nanti kita laksanakan yang penting. Seperti contohnya saja, kita lagi kuliah, ada ujian dan ada kegiatan berorganisasi. Kita harus dahulukan dulu yang ujian Bang, karena ini satu kali momen dalam hidup kita, dalam perkuliahan kita.
itu sangat genting. Jadi baru kita laksanakan yang penting. Dan ada lain situasi di mana kita ada kuliah biasa dan ada kegiatan yang memang sangat genting, Bang. Boleh kita dahulukan organisasi, baru kita laksanakan kuliah karena kita bisa mengikut kepada kawan-kawan yang lainnya. Kita bisa nyusul dalam mata perkuliahan tersebut. Dan kalau untuk manajemen kepemimpinan sendiri, bagi saya pribadi itu kita harus pandai membagi waktu, Bang. Membagi waktu, kita harus bisa meningkatkan seperti tema yang kita sampaikan tadi, mindset dan minat pemikiran mahasiswa. Kenapa? Karena bagi saya pribadi, kepemimpinan yang sukses, organisasi yang sukses, bukan banyak acara, bukan apa kegiatan yang mereka bikin, Bang, tapi bagaimana cara melahirkan kader-kader baru, bagaimana cara melanjutkan tongkat estafet setelah dia tidak menjabat lagi nanti sebagai pemimpin, kader-kadernya bisa melanjutkan. Itu organisasi yang sukses bagi saya, Bang, kepemimpinan yang sukses. Jadi selama Pak Gubernur, apa saja sih program yang telah dilakukan selama menjabat? Untuk program yang telah dilakukan, saya menjabat baru setengah periode, Bang, baru 6 bulan, dan alhamdulillahnya kita sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan. Seperti ada kita kemarin LKMM, dialog kebangsaan kita sudah jilid 3 sekarang. Yang pertama dengan calon-calon anggota DPR. Yang terakhir kita mengadakan jilid 3 itu dengan calon wali kota Padang, Fadli Amran, dengan bagaimana tentang pemuda ini di tingkat internasional. Dengan Fadli Amran kita undang. Dan kita juga melakukan kemarin upgrading kepengurusan. Kita juga melakukan raker, karena saya lihat di organisasi-organisasi unitas sekarang itu yang sangat minim, Bang. Rangkaian kegiatan itu sangat minim, sehingga minat dan mindset mahasiswa tadi itu menjadi minim terhadap organisasi. Karena pandangan kawan-kawan sekarang itu fungsi organisasi terhadap diri pribadinya, feedback dan keuntungannya tadi belum ada, Bang. Makanya sekarang di ekonomi kita sudah menjalankan beberapa rangkaian kegiatan, dan alhamdulillah belum ada yang nihil, kita berjalan sukses selalu, Bang. Dan itu juga didukung oleh dekan fakultas, itu didukung oleh rektor, kita didukung oleh sivitas akademika lainnya, sehingga ya alhamdulillah, Bang, sampai sekarang kita di ekonomi berjalan dengan lancar. Dan misalnya nantinya Pak, Bapak terpilih sebagai calon TESMA, apakah program-program yang Bapak telah lakukan pas menjabat jadi Pak Bugu, apakah dilanjutin atau tidak, Pak? Dilanjutkan, iya. Kenapa? Karena rangkaian kegiatan itu penting sekali dalam peningkatan minat dan mindset pemikiran mahasiswa terhadap organisasi. Tapi kita akan berfokus nantinya, Bang, itu pada proses pengkaderan, karena seperti tema kita, kurangnya atau minimnya minat dan mindset pemikiran kawan-kawan mahasiswa terhadap organisasi itu ya karena rangkaian-rangkaian kegiatan mereka belum ada yang merasa menguntungkan kepada diri pribadi, Bang. Jadi kita akan berfokus kepada proses pengkaderan, di mana kawan-kawan mahasiswa ini tidak terpaksa untuk mengikuti organisasi. Jadi yang kita harapkan ke depannya itu gini, Bang, bukan kita yang mengajak mahasiswa lagi dalam ikut berkegiatan berorganisasi, tapi mahasiswa yang akan tanya, kapan sih acara ini akan diadakan, kapan sih perekrutan organisasi ini akan diadakan. Dari situlah, Bang, kita akan melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan, sehingga minat dan mindset mahasiswa terhadap organisasi ini akan berubah secara drastis, Bang. Izin dulu, potong dulu Pak Gubernur. Misalnya mahasiswa ini merasa bodoh amat tentang organisasi ini, apa langkah-langkah yang Pak Gubernur lakukan terhadap mahasiswa ini? Oke. Karena sama-sama kita lihat sekarang juga mahasiswa, taman siswa terutama, itu sangat bodoh amat terhadap organisasi, Bang. Mungkin ada, tapi hanya beberapa. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan itu seperti yang saya lakukan sebelumnya. Kita akan mengadakan rangkaian-rangkaian kegiatan, kita akan mengadakan proses-proses pengkaderan, sehingga ada keuntungan dan feedback pribadi terhadap mahasiswa. Karena kita nggak bisa pungkiri juga, kan, Bang, dimana tujuan organisasi memang penting, tetapi tujuan pribadi kita juga butuh.
apa sih keuntungan organisasi ini terhadap diri kita. Jadi kita akan berfokus pada ke sana. Kita akan berikan keuntungan-keuntungan, kita akan berikan feedback terbaik terhadap mahasiswa, sehingga mereka dengan niat sendiri akan berkecimpung di organisasi, Bang. Minatnya akan meningkat terhadap organisasi karena merasakan ada keuntungan terhadap diri mereka pribadi. Dan bagaimana menurut Pak Gubernur ini, saya pernah membaca sebuah media yang itu namanya memanusiakan manusia. Bagaimana cara Pak Gub memanusiakan manusia dalam berorganisasi itu? Kalau seperti yang disampaikan, memanusiakan manusia tidak dalam berorganisasi pun ini sangat penting, Bang. Dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kita berteman, berkeluarga, memanusiakan manusia ini sangat penting. Ya. Nah, kalau bagi saya pribadi, itu yang saya pegang dari dahulunya. Jadi saya akan memposisikan diri saya menjadi orang lain, Bang. Karena yang sering kita dengar, kalau kita ingin menampar orang lain, tampar diri kita terlebih dahulu, Bang. Apa yang kita rasakan, itu yang dirasakan oleh orang lain. Apakah kita merasa sakit atau tidak? Kalau kita merasa sakit, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kita aja tidak siap nih, Bang, untuk menerima konsekuensinya. Lalu kita lakukan itu kepada orang lain. Nah, itu prinsip saya yang saya pegang dari dulunya dalam memanusiakan manusia, Bang. Dan terima kasih, mungkin ada sedikit pesan atau kesan yang disampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa. Kalau pesan dan kesan, mungkin pesannya kita berharap juga, Bang, apalagi nanti kita bisa duduk di kursi presiden mahasiswa, kita pesankan mari bekerja sama. Kita ingin mahasiswa-mahasiswa ini berkecimpung di organisasi, karena seperti yang kita bahas di awal tadi, Bang, IPK bukanlah segalanya, Ya. Kemampuan, skill, dan bahkan soft skill itu yang paling utama. Nah, kita berkecimpung di organisasi, kita sama-sama bekerja sama sehingga tujuan kampus, tujuan organisasi, sehingga tujuan pribadi dalam mahasiswa itu bisa terwujud. Sehingga kita akan berguna nantinya setelah menyandang status mahasiswa. Kalau kesannya, mungkin selama di Taman Siswa ini banyak kesan yang saya rasakan, ya, Bang. Ya, ya. Kenapa banyak saya dengar dan banyak yang saya rasakan, kampus kita memang kecil, tapi konfliknya sangat besar. Iya, betul. Kan gitu. Jadi sama-sama kita selesaikan, sama-sama kita cari solusi sama-sama, sehingga konflik-konflik yang besar itu menjadi minim. Tetapi saya pernah dengar kata-kata begini, Bang. Ya. Peliharalah konflik yang kecil sehingga tidak timbul konflik yang lebih besar. Jadi pada intinya konflik itu juga penting, Bang. Konflik nggak selalu konflik itu harus diselesaikan semua, tapi kita akan meminimalisir itu. Nah, mungkin itu, Bang. Mungkin itu saja yang disampaikan Pak Gubernur pada saat ini. Kami dari UKM ingin pamit undur diri sebagai presenter pada sore hari ini. Salam dan bahagia. Salam.